Halo Solwadis, aku Benedikta Triksi, thank you kalian udah klik video ini. Dan seperti biasa, kita ketemu lagi, kita akan ngomongin tentang soul development dari segi spirituality. Hari ini kita akan ngomongin tentang spiritual bypassing. Apa itu spiritual bypassing? Jangan lupa di subscribe Benevolence YouTube channel, dan jangan lupa juga ditonton video-video yang mungkin kalian butuhkan, dan juga jangan lupa di follow Instagram Benevolence ya. Nah sekarang, apa itu spiritual bypassing? Soulbuddies, pernah nggak sih ngerasa bahwa perjalanan spiritual yang sudah kalian jalani itu memang awalnya bermula dari sebuah transisi. Transisi itu sendiri artinya adalah momen yang harus berakhir untuk menuju ke tahap berikutnya. Kalau tidak ada yang berakhir, tidak akan terjadi transisi, ya kan? Nah, kadang-kadang transisi itu atau hal yang berakhir untuk menjadi sesuatu yang dimulai lagi itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Ada ups and downs, ada rasa sakit hati, ada rasa kehilangan, ada rasa adaptasi yang begitu sulit, dan itu semua terkadang membuat kita merasa overwhelming. Nah, sebenarnya spiritual bypassing itu adalah pelarian ketika pintu spirituality terbuka untuk kita dan kita ada di dalam jalan itu karena ada sesuatu yang berakhir di dalam hidup kita dan kita terpanggil untuk embodiment our spirituality. Terkadang kita tidak mampu untuk tanggung rasa sedih saat kita melakukan transisi. Kadang kita tidak mampu menanggung rasa ingin melarikan diri dari penderitaan kita. Jadi, kita melakukan banyak sekali spirituality practice. Seperti misalnya, kita ikut berbagai macam sesi healing, atau kita mempelajari berbagai macam metode meditasi, atau kita mengikuti segala macam bentuk proses melepaskan ego, kembali ke Mother Earth misalnya. Dan tidak dipungkiri hal tersebut adalah hal yang sangat baik. Nah, tapi dalam spirituality bypassing, di sini kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Kita melakukan semua itu karena memang truly our calling, atau kita menghindari rasa sakit, menghindari derita yang kita tidak mampu untuk tanggung, sehingga kita melarikan diri dalam dunia spiritual. Nah, itu menjadi suatu perenungan yang sebenarnya bisa menampar bolak-balik banyak sekali orang yang ada di dalam perjalanan ini. Tapi dengerin aja sampai habis, kita akan bahas sedikit demi sedikit sampai tuntas spirituality bypassing. Ada seorang psikologis dari Amerika Serikat namanya John Welwood. Dia ngomong nih tentang kita menghindari sesuatu untuk merasa lebih baik. Aku bacain ya. John Welwood berkata, "Using spiritual ideas and practices as a way to avoid dealing with or facing unresolved emotional content or pain, that is spiritual bypassing." Kita sendiri punya banyak trauma, dan ketika trauma itu datang lewat sebuah trigger gitu misalnya ya, itu artinya udah waktunya kita harus menghadapi si trauma tersebut. Instead of facing the trauma, kita lari dari trauma itu, dan kita memakai positive vibes, mengcover diri kita dengan spiritual practice or exercise untuk tetap merasa baik-baik aja. Tapi pertanyaannya, apakah benar kita baik-baik saja? Bypassing sendiri itu sebenarnya berarti kan menutupi apa yang otentik. Nah,
Yang otentik itu adalah kita punya trauma, kita sedang sedih, dan kita ke-trigger untuk menghadapi trauma itu sendiri supaya kita bisa healing. Tapi kita takut dan kita tidak sanggup gitu untuk merasakan perasaan sedihnya, merasakan density-nya gitu. Jadi kita terus-menerus mengafirmasi bahwa kita baik-baik aja, kita feeling okay, kita bisa berkarya dengan baik gitu. Well, sebenarnya it's okay to not be okay, right? Tapi dengan spiritual bypassing kita menggunakan praktek-praktek spirituality seperti meditasi, belajar astral projection, terus kita value yang namanya dimensi atas gitu, dimensi 5 misalnya, atau dimensi di atasnya lagi, itu jauh lebih baik daripada dimensi ketiga, sehingga kita berjuang untuk bisa ada di dimensi tersebut. Gimana caranya kita bisa ada di sana kalau kita aja masih berantakan di sini dan kita tidak mau menghadapi itu dan tidak mau mengakui hal tersebut? Spiritual bypassing itu sangat erat kaitannya dengan toxic positivity. Terus-menerus mengafirmasi bahwa kita baik-baik saja dan all positive vibes, padahal masih banyak banget baggage-nya yang perlu satu persatu dilepaskan. Jadi hati-hati guys. We turn into spirituality to feel better, and that's very good thing. But oftentimes we use spirituality to avoid what trigger us. Padahal sesuatu yang men-trigger kita itu artinya sebuah trauma yang sudah siap untuk dikupas dan disembuhkan. Tapi kita menolak untuk berjalan di jalan itu. Nah, di sini aku akan membahas beberapa praktek-praktek spirituality yang biasanya digunakan sebagai spiritual bypassing. Yang pertama tentunya meditasi. Sebenarnya meditasi itu memang untuk menenangkan diri, untuk mengintensikan sesuatu, untuk menenangkan pikiran, dan membuat kita menjadi lebih bisa merespon daripada bereaksi. Tapi seringnya ketika kita sedang spiritual bypassing, meditasi dipakai terus-menerus memaksa diri kita bahwa kita baik-baik aja. Nah, yang kedua itu kita memakai spiritual substance atau drugs gitu ya. Aku tahu bahwa ayahuasca itu adalah suatu spiritual practice yang sangat baik. Banyak banget hal yang berguna yang bisa kita dapatkan di sini. Tapi banyak juga orang yang salah langkah gitu. Mereka terus-menerus melakukan ayahuasca sampai akhirnya mereka jadi nggak grounding lagi. Jadi kita perlu pertanyakan, yang mereka dapatkan di trip sebelumnya, udah mereka embody belum? Udah mereka laksanakan belum PR-PR-nya? Kenapa kayak gabut banget pengen ayahuasca setiap minggu misalnya kayak gitu kan ada. It's not good, it's not right guys. We have to first accept what we feel. Baru kita bisa melangkah lagi maju ke depan. Terus juga banyak juga orang yang melakukan spiritual practice tapi untuk defense dan untuk denial. Setelah direnungkan, ternyata yang dilakukan adalah mempertahankan diri untuk tetap merasa baik-baik aja. Bahkan ketika ada perasaan sedih yang muncul, mereka akan mendinai itu dengan sangat kuat dan mengatakan bahwa mereka sudah healing. Orang yang udah healing nggak akan sekuat itu pengen membuktikan bahwa mereka udah healing. Nah, ini bedanya. Kalau udah healing itu justru biasanya santai aja. Ke-trigger sesuatu juga santai aja. Nggak ada yang perlu dijelasin tentang ABC sampai Z gitu kalau misalnya ada sesuatu yang men-trigger mereka. Lalu yang berikutnya yang sangat jelas merupakan spiritual bypassing adalah toxic positivity. Pernah nggak sih ada di satu perkumpulan di mana di dalam satu perkumpulan itu orang-orangnya tuh kayak menjunjung tinggi positive vibes. Positive vibes is good, of course. Tapi kalau misalnya kita jadi tidak diperbolehkan merasa down, jadi kayak tiap hari harus positif terus, ya nggak gitu juga kan. Kita manusia juga gitu. Ada masanya
kita merasa sangat down. Dan even kita suatu hari nanti sudah menjadi life coach misalnya, sebut saja, atau holistic practitioner gitu, yang nggak masalah kalau kita tetap kadang-kadang merasa down. Tetap aja ada waktu dimana kita perlu mengambil waktu untuk diri kita sendiri, cleansing, charging, dan setelah kita merasa fit lagi, kita bisa kembali membantu orang lain. Nggak selalu kita harus ada di fit and proper condition. Nggak kayak gitu ya guys. Itu namanya toxic positivity, dan toxic positivity adalah spiritual bypassing. Kita harus hati-hati terhadap hal itu. Santai aja. Kalau kita lagi ngerasa nggak oke, ya nggak apa-apa. Satu hari nggak oke bukan berarti dalam hidup kita emang nggak oke kan. Kalau kita merasa sedih, ya sedih aja dulu. Kita nggak akan kehilangan banyak hal dengan kita mengizinkan diri kita bersedih kan? Malah kita jadi lebih bisa mengenal diri kita sendiri gitu. Pada saat kita melakukan spiritual bypassing, itu kita sebenarnya sedang memisahkan diri kita di mana kondisi kita yang sebenar-benarnya dengan kondisi kita yang kita pikir seharusnya kita di situ. Jadi sebenarnya kita sedang ada di kondisi A, tapi kita nggak terima gitu kalau kita tuh ada di kondisi A. Dan kita terus meyakinkan diri kita bahwa kita ada di kondisi B yang lebih baik daripada A, kita pikir gitu. Ketika kita pernah merasakan itu, hati-hati, itu adalah spiritual bypassing. Terima aja bahwa saat ini kondisi kita sedang di sini. Kita memang mau ke sana, tapi kita belum ada di sana. Nggak apa-apa. Akan ada waktunya. Dan ketika kita menyadari bahwa kita ada di sini dan menerima bahwa kita ada di sini, kita akan bisa terus berjalan maju untuk ke sisi yang kita mau. Karena we cannot heal unless we accept where we are. Dan ketika kita melakukan spiritual bypassing, kita tuh jadinya memaksa diri kita menjadi versi terbaik dari kita, tapi justru kita menjauhkan diri kita dari alignment kita kepada higher self kita. Karena the higher self is the true self. Dan kita mengcover diri kita yang sebenarnya untuk bisa nyampe ke sini gitu. Yang sebaiknya terjadi adalah ini higher self. Nah, ini diri kita yang memang ada di kondisi yang belum baik-baik saja, terima itu, cari tahu bagaimana menjalankan kondisi ini, berjalanlah di dalam healing journey, dan nanti align-lah dengan higher self kalian. Seperti itu. Dan memang itu tidak bisa instan, itu punya proses dan punya banyak sekali wisdom yang datang pada saat perjalanannya. Jadi santai aja. Spiritual journey itu tidak instan. Pasti akan ada selalu hal-hal yang membuat kita kembali lagi ke titik semula, dan it's okay. Ada beberapa hal nih yang bisa soul buddies pegang sebagai alarm bahwa bisa jadi kalau aku merasa seperti ini, aku sudah masuk ke spiritual bypassing. Nah, yang pertama, apakah soul buddies menghindari diri soul buddies yang merasa tidak cukup baik dengan mempersonakan dirimu sebagai orang yang mendapatkan pencerahan? Penjelasannya gini, ketika kita merasa tidak mampu untuk menyelesaikan atau untuk menghadapi trauma kita terus-menerus menaruh topeng di depan muka kita dan kita bersikap seolah-olah kita baik-baik saja terhadap trauma tersebut, terhadap trigger yang datang itu, dan bersikap bahwa kita adalah orang yang telah mendapatkan pencerahan. Tapi pasti ada perbedaannya ya, orang yang mendapatkan pencerahan secara otentik dengan orang yang melakukan spiritual bypassing dan menganggap dirinya telah sembuh padahal masih penuh dengan bagasi-bagasi trauma. Nah, itu perlu disadari. Hati kita jauh akan sangat enteng dan akan sangat relax ketika kita memang benar-benar healed.
Tapi ketika kita pura-pura healed, ada anger yang direpress, ada emosi yang ditekan dan suatu hari bisa meledak. Nah, itu bedanya. Kita perlu mengetahui seberapa damainya diri kita ketika dihadapkan lagi dengan trauma untuk mengetahui kita beneran sudah heal atau belum. Kedua, apakah kamu memakai spiritual belief atau spiritual practice and exercise to avoid the pain? Seperti yang tadi aku udah jelasin, all positive vibes. Be careful with that words. Karena gak semua negative vibes itu harus dihindari. Terkadang ada yang harus kita embrace. Dari situ kita tahu apa sih sebenarnya yang menjadi halangan di perjalanan kita. Sifat negatif apa yang sebenarnya masih kita punya dan sebenarnya masih menghalangi jalanku ke depan. Kalau kita nggak mau tahu, apalagi kalau kita nggak mau embrace itu untuk kita perbaiki, gimana caranya kita tahu ini sudah positif? Yang ketiga, kita ada pikiran bahwa spiritual experience is better than physical experience. Nah, banyak nih. Jadi kita selalu berpikir bahwa ketika kita mendapatkan spiritual experience, itu kita berarti sudah mendapatkan pencerahan. Dan ketika kita mendapatkan physical experience atau rutinitas biasa, itu jadinya kita tidak mengapresiasi hal-hal itu. Guys, spiritual experience and physical experience are both spiritual experience. Jadi hidup kita ini, apapun rutinitas yang kita lakukan setiap hari, kerjaan duniawi apapun yang kita lakukan, itu adalah spiritual experience. Soul Buddies mungkin perlu untuk memikirkan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku, rutinitas keseharianku, orang-orang yang kutemui, kerjaanku, itu semuanya adalah spiritual experience loh. Jelas ada bedanya spiritual experience yang sengaja kita lakukan dengan sadar seperti meditasi atau sesi healing dengan rutinitas yang autopilot mungkin kita lakukan tiap hari. Tapi semuanya itu punya porsi spiritual di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu membeda-bedakan dan memilih bahkan bahwa spiritual experience jauh lebih menyenangkan daripada physical experience. Jalani aja dua-duanya sesuai dengan kapasitasmu dan kewajibanmu. Karena dari situ kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai pencerahan. Karena kan spirituality itu bukan alasan untuk melarikan diri dari kehidupan duniawi kita. Dua-duanya penting loh. Jiwa kita itu tidak pernah meminta justifikasi untuk mendinai, untuk menyangkal sisi manusia kita. Gitu. We are all spiritual beings experiencing human life. So don't worship the spiritual practice just to run away and avoid your trauma in physical experience. Justru itu yang harus dihadapi, harus di-embrace dengan bekal dari spiritual exercise yang kita punya. Aku pernah ngomong deh tentang spiritual bypassing di Jebakan Spiritual. Nonton ya videonya. Ketika kita bisa melakukan astral projection, tentunya kita mendapat sebuah pengalaman menarik ya. Karena kan nggak setiap hari kita out of our body, terus kita jalan-jalan tapi fisiknya tetap di tempat yang saat ini kita sedang berada gitu. Jiwanya ada di tempat yang lain. And it's good experience, itu sangat menyenangkan. Tapi ketika kita sudah mampu terus berlatih tentang hal tersebut, dan justru jadi senang melakukan itu, untuk melarikan diri dari realita kehidupan kita, di situ kita perlu mengerem diri kita sendiri. This is not
what I have to do with my gift. Mungkin ada hal lain yang perlu aku lakukan ketika aku dikasih gift untuk bisa astral projection, bukan cuma sekedar jalan-jalan dan melarikan diri dari trigger kita. Ya, tentunya kita dikasih kelebihan tersebut untuk hal yang lebih berguna buat humanity kan, bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu. So, apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak terjebak dalam spiritual bypassing? Yang pertama, beranilah untuk mengakui kita sedang ada di state apa. Jangan disangkal dan terima dulu. Kita terima siapa diri kita, dan bahkan ketika kita memang merasa sangat jatuh, kita terima bahwa ya it's okay, nggak apa-apa. Untuk saat ini mungkin aku sedang di situ, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ekspresikan dan perbolehkan trauma itu datang. Ketriggerlah sebanyak yang kita harus ketrigger sampai kita tuh sadar gimana caranya supaya kita bisa memberikan solusi untuk menyembuhkan trauma itu. Sehingga ketika trigger itu datang, kita sudah bisa biasa aja. Yang mau penjelasan lebih lanjut tentang trigger, aku juga pernah bikin video tentang trigger, kalian bisa nonton di situ. Dan lalu yang ketiga, berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan perasaan yang enggak enak itu. Berdamailah dengan benar atau salah. Dan berdamailah dengan kondisi yang sangat tidak menyenangkan, uncomfortable, tapi jangan membuat dirimu mati rasa. Ekspresikan dan perbolehkan semua rasa datang, semua trauma datang, gak apa-apa. Ada waktunya dan ada saatnya kita merasa seperti itu, berarti ada waktunya juga nanti kita merasa sangat lega, sangat damai, sangat sembuh. Percaya aja. Dan yang terakhir, penyembuhan terjadi ketika kita sudah siap. Dan bagaimana untuk siap? Kita siap untuk sembuh kalau kita berangkat dari otentiknya diri kita sendiri. Healing cannot happen from inauthenticity. Kalau kita nggak mau mengakui kita sedang merasa apa, bagaimana kita bisa memulai perjalanan kesembuhan kita dengan sebenar-benarnya. So ladies, itu aja yang perlu aku bahas tentang spiritual bypassing. Semoga hal ini berguna dan aku minta maaf kalau banyak banget kata-kataku yang mungkin tidak berkenan. Dan semoga hal ini bisa membuat diri kita menjadi lebih tenang, lebih menerima, dan lebih bisa merenungkan bagaimana kita bisa menghadapi perjalanan ke depan dengan lebih baik. Thank you Soul Buddies, jangan lupa di-share kalau hal ini berguna buat orang-orang yang memang kalian pikir sedang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dadah!